Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizatul Aulia, NIM 200222110. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelima, yaitu adalah pengawasan pembangunan daerah. Yang dimana pembahasan pertama pengertian pengawasan, yang kedua tujuan pengawasan pembangunan, yang ketiga jenis-jenis pengawasan pembangunan, yang keempat prinsip-prinsip pengawasan pembangunan, yang kelima hambatan pengawasan pembangunan daerah. Pengertian pengawasan yang pertama, Jamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan pengertian pengawasan, yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi di seluruh dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Karena itu perlu kriteria, norma, standar, dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, Harold Coates dan Cheryl P. Donald berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama. Dengan demikian, jelas bahwa tanpa rencana maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan, penyelewengan, dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan. Selanjutnya adalah tujuan pengawasan pembangunan. Ada 5 poin. Yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijakan, dan pemerintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Selanjutnya, jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat built-in control, atau pengawasan dilakukan secara rutin. Pengawasan ekstern adalah memeriksa dan dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit-unit organisasi yang diawasi. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan bermaksud untuk menghindari adanya penyimpangan, pelaksanaan keuangan negara yang akan dibubarkan dan merugikan negara lebih besar. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh atau pasif, yang melakukan pengawasan melalui penelitian, pengujian terhadap surat-surat tanggung-jawaban, dan disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Prinsip-prinsip pengawasan pembangunan. Yang pertama, Bundles of Rights, hak atas lahan, kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan antara orang atau badan dengan lahan dan perbuatan hukum mengenai lahan. Yang kedua, Police Power,
Pengaturan kewenangan menerapkan peraturan hukum atau peraturan pengawasan dan pengendalian pembangunan di atas lahan kegiatan manusia yang menghuninya, dan menjamin kesehatan umum, keselamatan dalam kesejahteraan seringkali dianggap sebagai limitation of private property individual ring. Yang ketiga, eminent domain, mencabut atas hak atas lahan, kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang keempat, tasion, yaitu kewenangan mengenai beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan atau kelompok atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum. Yang kelima, spending power government expenditure, yaitu kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum melalui APBN atau APBD. Hambatan pengawasan pembangunan daerah, yaitu kurangnya informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan, dan acap kali dapat kekurangan kemampuan untuk kerincian hasil yang dicapai oleh manajemen. Yang kedua, bidang tanggung jawab dan kurang jelas dirumuskan sehingga tidak jelas pula bentuk lingkungan perlimpihan tugas itu. Yang ketiga, penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi dan hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Yang keempat, meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. Selanjutnya, jabatan-jabatan dalam manajemen makin diperlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi. Selanjutnya, perkembangannya manajemen partisipatif sehingga menghendaki adanya tukar-menukar informasi pimpinan dan unsur-unsur manajemen formal dan informal untuk dapat memelihara industrial base antar perusahaan. Selanjutnya, pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara intra dan antar perusahaan. Selanjutnya, cepatnya terjadi perubahan sehingga menghendaki kecepatan adaptasi. Bagi tenaga baru, kemampuan adaptasi ini bergantung dari sistem komunikasi. Oke, sekian dari saya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.